mitosnya kalau di Curug Panjang bukan kata orang ini mah ya, udah pernah dulu gitu waktu di syuting lah dulu sampai dengan bawa cowok itu kan sosoknya ular nih, ular ke bawah tapi ininya orang, pakainya kepalanya orang pakai mahkota. Itu sosoknya asli Bapak melihat atau hanya bayang-bayang aja Pak? Bukan bayang-bayang, itu mah Asli ngeliat sendiri Pak? Muncul. Maaf ya Pak, itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Itu sosok penunggu Curug Panjang ya? Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, Rahasia di Balik Misteri RDMA Channel, bersama gua Yuda. Dimana kegelapan adalah sahabat kita dan setiap hembusan angin menyimpan sebuah rahasia. Oke, sahabat misteri, kali ini RDMA Channel sudah berada di kawasan Bogor, lebih tepatnya di Curug Panjang. Jadi kita akan menguak tabir sejarah dan juga mitos yang ada di Curug Panjang bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Narasumber ini bernama Pak Jujum. Pak Jujum ini selaku sesepuh warga sekitar asli di daerah Curug Panjang ini. Nanti kita akan ngobrol, berbincang bersama Pak Jujum, dan nanti kita coba explore juga ke Curug Panjangnya. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Jujum. Pak Jujum, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Jujum? Alhamdulillah baik ya. Baik. Pak Jujum, mohon maaf ini Pak Jujum, kita mengganggu malam-malam. Kita cuma mau bantu buat konten dan explore nanti ke Curug Panjang Pak. Kita ingin tahu Pak, sejarah dari Curug Panjang ini mungkin bisa diceritakan Pak, singkat silakan. Kalau daerah Curug Panjangnya sejarahnya gitu dulunya gitu. Jadi itu kan ada penunggunya sampai yang ke satunya kan ada ini pintu gerbangnya gitu. Pintu gerbang goib ya Pak? Ya, goib gitu. Kalau udah di pintu gerbangnya ya mulai ke Curug ke satu, Curug Sawer itu. Namanya Curug Sawer. Namanya Curug Sawer dulu gitu. Ada penunggunya di situ juga. Kalau penunggunya Pak yang di gerbang utama itu Pak, itu sosoknya apa Pak kira-kira? Sosoknya di situ kadang-kadang macan. Ada Pak, macan? Macan itu, macannya kuning. Macan kuning? Itu, kuning macannya, nggak belang-belang gitu. Tapi dia yang si macan itu suka sama kuda. Yang putih satu, kudanya yang loreng satu. Jadi ada sosok penunggu gerbang goib yang ada di depan itu macan dan kuda. Sosok itu menjaga saja atau mengganggu juga Pak bagi pengunjung? Kalau itu mah nggak mengganggu, cuman penjaga aja. Aman, nggak ada apa-apa. Gitu Pak. Jadi semenjak dari ada penjaga itu, wisatawan itu nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah, malah alhamdulillah lah dijaga. Dijaga, mungkin lama mungkin rame gitu juga. Selain sosok dua hewan itu ada lain Pak? Ada yang Curug ke satu itu kan namanya Curug Sawer. Sosoknya apa lagi Pak? Sosoknya itu kan cewek, itu mah cewek. Gitu. Itu sejenis apa Pak? Kuntilanak atau apa? Kadang-kadang itu kan rupanya merupain kuntilanak, merupain orang gitu, nenek-nenek. Itu. Maaf sekali lagi saya tanya, mungkin sosok itu ngeganggu nggak Pak bagi wisatawan atau orang sekitar? Kalau yang itu mah enggak ganggu ya Pak. Ganggu, alhamdulillah itu. Malah melindungi ya Pak. Mungkin ada sosok seperti
penunggu lain kayak yang tadi Bapak sampaikan sebelum kita podcast, Ya. kayak sosok Belanda atau Nomi gitu Oh, kalau itu yang kan, ada emas itu. oh itu mah kan dulunya sosoknya itu kan Belanda itu. Malahan sama Pak Jujung ditanya itu sosok itu, namanya juga Mr. Cash. Mr. Cash namanya. Punya anak 2 gitu. Satu cewek, satu cowok. Gitu. Terus dia ada pesan atau peninggalan dari Mr. Cash itu? Ya di situ kan peninggalannya berupa emas lah. Emas. Berupa emas itu. Tapi emas asli atau hanya ada di alam gaib gitu Pak? Itu namanya juga goib. Kalau goib mah nggak mungkin. Itu pasti asli. Kalau goib mah Ya. kalau goib mah pasti asli mas. Asli ya. Itu ada yang sempat mau ambil nggak Pak kira-kira barang itu? Di situ kan suka sering orang-orang yang ritual di situ itu tahu enggak itu mah masalah barang-barangnya gitu. Ya. Suka sering sih banyak yang ritual di situ gitu. Kayak berperang gitu kali ya Pak? Saya betapa kadang-kadang satu malam habis maghrib nih, pulangnya nyampe jam 4 pulang gitu. Tapi orangnya bukan orang sini, Bukan tahu sini. orang luar. Jadi emang dia sengaja mencari barang di dalam gaib itu ya? Iya, barangkali kan bukan orang sembarang orang itu, kalau itu mah pasti Iya. orang pintar. Sedangkan pintar ya Pak? Makanya tahu barang di situ, Iya. nggak mungkin nggak ada barang kalau dia nggak tahu kan gitu. Iya Intinya. benar Pak. Jadi dia emang orang pintar yang bisa ngerasakan Iya, ada barang gaib lah di daerah situ ya. daerah situ. Iya. Berarti Bapak sempat menemukan orang-orang seperti itu ya Pak? Sering banget. Sering ya Pak? Sering. Kalau sekitaran situ mungkin ada tempat lain Pak yang angker Pak? Ada dari situ kan jalan sedikit kan ada jembatan kan turun ke bawah itu namanya juga Curug Panjang itu. Curug Panjang Itu di jembatannya itu Pak? di jembatan itu. Mungkin ada mitos gaibnya Pak di jembatan itu? Kalau di situ mah cuman mitosnya itu pernah lah itu lihat itu cuman ada kepala nggak ada badannya, tapi gondrong di situ. Asli Pak, saya merinding sumpah. Gondrong terus kan cuman kelihat dari lehernya doang gitu. Malah Pak Jujum sempat nemuan gitu, sempat ketemu gitu, Sempat ngelihat itu Pak? sempat ngelihat itu? itu. Asli Pak? Asli nak itu. Asli Gimana? nak. Terus Bapak takut nggak Pak kira-kira? Ya alhamdulillah kalau Pak Jujum kan udah biasa dari kecil di hutan. Wah kalau Betul. seandainya saya bisa ngelihat itu, aduh saya bakalan kabur kali Pak. Itu kan sebelum datang sosoknya kan kayak minyak lah wangi itu keisap gitu. Ya. Jadi sebelum sosok itu menampakkan diri, Ya, itu ada wewangian. ya gitu ada wangian itu keisap gitu. Itu pas mau maghrib gitu. Pas mau maghrib biasanya. Di situ. Itu sosok itu menampakkan diri untuk apa sih Pak? Nggak tahu itu mah mukanya juga nggak kelihat. Ini kan gondrong ini. Itu. Apa hanya jahil aja? Enggak Ada maksud? enggak kalau jahil mah. Kalau jahil kan Pak Jujum orang bisa sakit. Iya. Cuman enggak apa-apa. Selain Pak Jujum mungkin ada orang sekitar Pak yang melihat juga. Banyak orang yang itu mah. Kalau itu kan cuman beja lah gitu. Orang lain suka ada sini gini. Pak Jujum mah udah diam aja. Udah tahu duluan gitu. Karena udah biasa gitu ya Pak. Malahan kan kita kan pergi dari Cilemer nih, nembus Curug Panjang gitu, malam jam 2, jam 3 kadang-kadang habis kalau itu mah habis sholat gitu kan lewat gitu. Udah biasa aja gitu. Udah biasa ya Pak. Udah biasa. Tadi Bapak bilang Curug Cilember berarti ada di bawah dong ya Pak? Di bawah Curug Cilemer Itu hulunya berarti Curug Panjang itu? Curug Panjang juga. Berarti jadi satu ngalir ke bawah sampai ya Pak? Curug Bulau, Curug Panjang sampai Curug Naga. Iya. Berarti hulunya pertama kali curug itu ngalir air dari Curug Panjang ini Iya. ke bawah ya? Iya, ke bawah. Kan tiap curug ada namanya.
Iya, iya, iya. Di situ kan ada Curug Panjang, Curug Brudi, terus Curug Kecapi, Lewi Orok namanya juga. Kalau sekarang kan Indonesia itu lebih baik kan, kalau dulu kan Lewi Orok. Artinya lebih baik ya Pak. Iya, iya, iya. Tapi yang sempat saya pernah dengar sih Pak, wisata Curug Cilember itu terkenal juga Pak. Iya, yang terkenal. Berarti ujung hulunya ada di Curug Panjang ini ya Pak. Panjang. Yang nyampe Curug Naga. Sampai dengan Curug Naga. Curug Naga ke bawahnya akhir Curug Naga itu. Nanti kan kita coba ekspor ya Pak ke Curug Panjangnya, nanti kita bisa lihat juga jembatan yang Bapak maksud itu kali ya Pak. Iya. Itu selain sosok yang Bapak bilang kepala doang itu, selain itu ada lagi nggak Pak? Ada, kalau di Curug Panjangnya di bawah. Setelah dari lewat jembatan, tempat angka berikutnya langsung ke Curug Panjangnya. Iya. Mitosnya apa? Mitosnya kalau di Curug Panjang bukan kata orang ini mah ya. Udah pernah dulu gitu. Waktu di syuting lah dulu sampai dengan bawa cowok itu kan sosoknya ular nih, ular ke bawah, tapi ininya orang, pakainya kepalanya orang pakai mahkota. Itu sosoknya asli Bapak melihat atau hanya bayang-bayang aja Pak? Bukan bayang-bayang, itu mah asli ngeliat sendiri Pak. Muncul. Maaf ya Pak, itu laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Itu sosok penunggu Curug Panjang ya? Panjang. Sosoknya, maaf saya ulangi kembali, badannya jadi ular, kepalanya manusia, ada mahkotanya. Maaf Pak, itu mungkin pernah ganggu atau minta tumbal nggak Pak kira-kira? Kalau dulu mah minta tumbal sih enggak. Itu kan pernah ada orang yang itu tenggelam gitu. Yang pertama orang sini yang tenggelam pertama itu pada saat sudah dibuka wisata ini atau belum? Belum. Kalau pertama itu belum. Berarti benar-benar belum dibuka untuk belum. Orang-orang belum ada yang tahu. Cuman orang-orang sini mandi ke situ, mandi air kita biasa gitu, anak muda gitu. Kenapa bisa tenggelam Pak itu? Nggak tahu itu. Mungkin pokoknya terjadi kecelakaan atau kepleset kali itu. Kepleset lah. Itu lokasi Curug Panjangnya dalam nggak sih Pak? Itu pernah dicoba itu, pokoknya bambu itu tiga bambu itu ke bawah. 3 batang bambu. 3 batang bambu sekitar 16 meteran lah. 16 meter. 16 meter. Masya Allah, dalam banget itu Pak. Dalam. Soalnya kan di situnya kan airnya muter di bawahnya gitu, ada guanya. Ada guanya itu. Gua di dalam air gitu. Di dalam air itu mah nggak kelihatan. Makanya orang yang tenggelam di situ, jadi kalau udah dapat nggak masuk air di perutnya, nggak kembung, biasa-biasa aja gitu. Iya. Berarti kan ya setahu saya Pak, kalau orang tenggelam biasanya kan keminum air banyak dan kembung gitu. Kembung kan, bengkak gitu. Ini enggak, biasa-biasa aja. Alasannya apa ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Abang kan nggak tahu ya, namanya juga goib lah, yang menunggunya gitu, tahu gimana gitu di dalamnya gitu. Iya. Gitu. Kalau di gua mah kan bisa juga nggak kena air dalamnya. Iya. Kalau mau diambil guanya itu. Bener Pak. Jadi karena mungkin ya Pak, logikanya kalau di dalam ada gua dan sosok gua itu mengambil badan itu masuk ke gua nggak kena air kan? Nggak kena air itu mah. Kalau di air kan bisa makan air kembung gitu. Iya. Perutnya gitu bisa gede, itu mah enggak, biasa aja gitu. Dan maaf Pak, histori dari kecelakaan atau orang tenggelam di Curug Panjang itu kira-kira banyak nggak sih Pak? Kalau ini kurang lebih gitu, setahu gitu Mbak. Sekitar 16-an mah ada kali. 16 orang Pak. 16 orang. Lumayan banyak ya Pak. Lumayan itu. Itu apakah, maaf ya Pak, menurut Bapak, apakah penunggu yang ada di Curug Panjang yang sosok ular berkepala manusia itu meminta tumbal
atau hanya unsur kecelakaan kelalaian manusia aja Pak? Itu mah perasaan mah kelalaian manusia aja gitu. Soalnya kan kalau minta tumbal kan harusnya kan mimpi sama orang minta tumbal nih apa Iya, gantinya. Itu kan ini mah enggak gitu maksudnya, cuma kecelakaan aja. Kecelakaan aja ya Pak. Kita ambil positifnya Iya. kelalaian manusia aja gitu Iya. ya Pak. Mungkin nggak hati-hati. Ya nggak hati-hati, itu udah kena takdirnya, Mungkin udah ya. kena nasibnya di situ matinya gitu. Iya benar. Gitu. Itu berarti kalau ada yang tenggelam gitu Pak, ditemukan kembali itu berapa lama Pak kira-kira? Kalau itu kan lama nih. Sekarang kan tenggelam nih. Ya, nggak mungkin nggak dapat sekarang kalau udah satu malam baru. Kebanyakan gitu. Kalau udah satu malam tuh baru nggak diambil juga muncul gitu. Muncul sendiri. Muncul sendiri dulu gitu. Ya, Kalau ya. sekarang kan banyak alat lah gitu. Iya, iya. Tenggelam juga sekarang paling 4-5 jam juga bisa dapat kalau sekarang. Iya, benar. Kalau dulu kan nggak ada. Iya, iya. Masih manual lah ya Masih manual. pencariannya. Dan sempat saya juga pernah kunjungi ya Pak di daerah Curug Panjang itu, semua safety sih Pak, sudah pakai pelampung. Iya. Kan kebanyakan ya untuk pengaman lah supaya nggak tenggelam. Kalau sekarang sih nggak ada itu sekarang kan udah aman, udah nyaman gitu. Oh ada alatnya, terus ada pelampung itu ini gitu, Iya, iya, iya. pengamanannya gitu. Alhamdulillah lah. Sekarang Alhamdulillah ya Pak. Jadi nggak ada Nggak kecelakaan tenggelam Iya. lagi yang sekarang ya Pak. nggak ada Iya, iya, iya. Alhamdulillah jadi banyak wisatawan juga Iya. yang datang kan ya Pak. banyak. Karena udah aman lah. Udah aman kan tambah rame gitu. Benar-benar. Tambah orang-orangnya izin kan yang warung-warung tambah rame kan kalau di wisata. Iya benar Pak. Alhamdulillah lah sekarang Iya. kemajuannya. Kalau boleh tahu lagi ya Pak, kita kembali ke omongan Bapak tadi. Kan tadi kan sosok penunggu yang utama di Curug Panjang itu kan ular berkepala manusia itu. Pak. Iya, Bapak juga pernah dikasih lihat langsung Pak sosok itu. lihat Ada pesan-pesan dari sosok itu nggak Pak untuk Bapak? ya kalau itu mah pesan sih juga enggak, tapi kan kita kadang-kadang di mimpi itu pesannya di mimpi. Oh, setahun sekali kok bisa di situ kan harus bikin lah, kalau di Sunda mah rujak-rujakan gitu lah, buah-buahan gitu. Itu selamatan bumi lah gitu. Iya, iya. Jadi biar aman gitu. Selamatan bumi ya. Selamatan bumi kalau sekarang kan udah pada tahu gitu. Sekarang kan ada selamatan bumi, terus tawasulan Iya, gitu iya. ini. Ya alhamdulillah sekarang gitu. Iya, Nggak ada kecelakaan, nggak ada apa. iya. Aman nyaman lah. Iya, iya. Gitu. Karena memang dalam dunia ini ada alam gaib dan alam nyata. Iya. Alam kita harus tetap menghargai kan Iya. masing-masing dari alam gaib supaya jangan ganggu dari Iya. alam kita. Kita memberi hadiah lah Iya, gitu kan ya, ya Pak. gitu. Gitu ya maksudnya ya Pak. Dan nanti kita mau ke sana ya Pak. Iya. Mungkin bisa nemenin kita Pak ke sana. Insya Allah. Insya Allah bisa ya Pak. Nanti kita akan ke sana, eksplor langsung perjalanan dari pintu utama masuk ke Curug Panjang sampai dengan Curug Panjangnya gitu ya Oh Pak. iya iya iya. Nanti bisa temenin ya Pak. Iya. Insya Allah bisa. Oke, gitu aja Pak Jujum. Kita langsung eksplor ke sana. Iya. Saat ini juga bersama tim RDMA Channel gitu ya Pak. Oh, iya. Ya. Baik, sahabat misteri, selanjutnya kita akan eksplor ke wilayah Curug Panjang langsung bersama Pak Jujung, bersama juga tim RDMA Channel. Nanti kita saksikan bagaimana perjalanan kita ke sana. Tetap di RDMA Channel, rahasia di balik misteri. Sahabat misteri, kali ini kita sudah berada di depan pintu masuk dari Curug Panjang. Kita nantinya akan eksplor berjalan ke arah Curug Panjang tersebut. Kita masih bersama dengan Pak Jujung. Ya, nanti Pak Jujung bersedia menemani kita untuk eksplor di lokasi Curug Panjang ini. Gimana kelanjutan kisah perjalanan kita? Saksikan terus di RDMA Channel, rahasia di balik misteri. Oke guys, kita lanjut. Pak Jujung, ini ada apa? Ini Pak Elan ini, Pak Elan ya? Pak Elan ini siapa Pak?
Pak Elan yang punya ini seperti ini lembah Mahoni Camp. ya camp. Saya sempat dengar itu Pak, wisata Lembah Mahoni Camp. Jadi lokasinya emang ada di dekat Curug Panjang ini ya Pak? Kecil panjang itu pos Satu ya Pak? ya. Kita coba berkenalan dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi Mohon maaf ini ganggu malam-malam. apa-apa. Pak Elan pemilik Mahoni Camp di sini ya Pak? Betul ya? Lokasinya emang dekat dengan Curug Panjang ya Pak? Betul. Bukan hanya Curug Panjang aja ya, termasuk Curug Naga juga dekat dari lokasi tempat. Iya. Nanti kita coba makan dulu deh Pak. Kira-kira nanti Boleh, bisa. silakan dengan senang hati. Emang lokasinya juga kelihatannya asri ya Pak, Lembah Mahoni Camp ini ya Pak? Betul, benar-benar alam banget. Benar ya Pak? Iya. Pak Elan bisa temenin kita nggak Pak kira-kira untuk eksplor berjalan ke arah Curug Panjang? Oh boleh, Boleh ya Pak? saya unjukkan juga. Oh, boleh. Buat aja ya. Baik. Terima kasih. Ya. Ayo Pak. Pak Jujung. Ya. Awal dari pintu masuk Curug Panjang ini yang tadi kita cerita, Ya, itu ada gerbang goib ya Pak? ada sini. Lokasinya yang di mana Pak? Lokasinya pokoknya perbatasannya Pangkal Kondang aja tuh dari pos 1 lah sekitar 40 meteran. 40 meteran ya. Pohon kondang itu yang mana Pak pohonnya Pak? Oh, ada di sana tuh di pojok tuh udah dekat. Udah dekat ya Pak? Ya. Udah dekat dari sini. Bentar lagi juga nyampe. Asri banget tempatnya emang. Dingin. Nih, pohon kondang nih. Mana? Ini Pak? Nih, ya. Oh ini yang disebut pohon kondang ya Pak? Ya. Assalamualaikum ya baik, mohon maaf mengganggu Pak. Asli udah mulai merinding guys. Sahabat misteri, kita baru memasuki gerbang utama dari pintu masuk Curug Panjang, tapi hawanya asli Asli ya. ini hawanya udah dingin. Dan maaf ya Pak, saya agak merinding sedikit. Ini mau bakar-bakar dulu ya. Sambil ini ya, Pak Jujun sini ya. Iya. Pulau nunggu dulu. Baik, Itu sebelumnya ini. sahabat misteri, Pak Jujung selaku sesepuh yang ada di wilayah sini ingin bertawasul, meminta izin, berdoa agar perjalanan kita tidak ada kendala dan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Di, coba set di, langsung di ke Pak Jujun. Sahabat misteri, Pak Jujum ini sedang bertawasul, berdoa, meminta izin kepada penghuni atau sosok gaib yang ada di sekitar sini untuk meminta izin melintas area ini. Mudah-mudahan perjalanan kita nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa, sampai dengan tujuan, pulang juga kembali dengan selamat. Amin. Amin. Ya, baik udah. Gimana Pak Jujum? Ya kalau sini kan pas ini pintu gerbangnya nih, itu yang penunggunya
Eh, di sini kan ada macan kuning dengan kuda putih sama kuda roreng. Yang tadi kita Oh obrolin. iya, itu yang tadi kita contohin. Jujur aja Pak, pas tadi awal saya masuk ke sini, asli hawanya dingin beda. Ya, Sempet saya merinding Pak. ya. Asli Pak. Aslinya sini gitu ya, alhamdulillah lah. Dan semoga berkah kalian di salam ke Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya Pak. nggak apa-apa, itu udah pulau nuhun. Ya. Boleh kita lanjut Pak? Boleh. Baik, sahabat misteri, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Curug Panjang Explore di tengah malam ini. Tapi asli Pak Jujung ini nggak kenapa-napa Pak. Kita jalan Insya Allah insya Allah ya, nggak ada apa-apa ya. kendala apa-apa. Karena jujur kedatangan saya tim LDMA Channel cuman hanya ingin mengetahui Pak sejarah dari tempat ini Pak. Iya. Jadi nggak ada maksud untuk mengundang atau menantang Pak. Iya. Makhluk gaib Nah, di sini. Ini cuma ke sini silaturahmi Iya, benar Pak, silaturahmi. supaya kenal gitu, berkah selamat lah gitu. Iya. Oh ya, Allah Akbar. jangan. Oh, udah. Os, ada Pak. Enggak. Nggak apa-apa Pak. Jom, Enggak apa-apa. ini agak munduran dikit. Sahabat misteri, di sini ada curug ya, Pak Jujun infokan tadi Curug Sawer ya Pak Jujun? Iya, Curug Sawer. Curug Sawer ini yang tadi Bapak ceritakan mitosnya apa Pak? Oh, mitosnya di sini suka ada nenek-nenek lah gitu. Dengan orang yang cuman ada kepalanya doang. Mitosnya. Gondrong. Ini ya. Iya, ini. Kita bisa lewat Pak? Bisa. Bisa lewat ya Pak? Bisa lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya baik, mohon maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Pak, hati-hati Pak. Asli Pak Jujung, Pak Elan, ini pengalaman pribadi saya. Explore malam-malam Iya. ke gunung. Asli, ini pengalaman pribadi. Iya. Asli yang pertama. Tapi yang sempat saya pelajarin Pak di gunung, ya kita harus tetap menghargai sesama makhluk Tuhan. Iya. Karena di sisi kita kan pasti ada alam gaib gitu Pak. Ini jembatannya nih, jembatan gantung. Oh ini Pak Jujung Iya. yang dimaksud. Ya. Ini. Sahabat Jembatan misteri, gantung. ini yang dimaksud Pak Jujung jembatan Curug Panjang ya Pak? Ya, jembatan Curug Panjang. Jembatan Curug Panjang yang tadi mitosnya Pak Jujung bilang ada sosok kepala Oh itu iya, ya Pak? sosok kepala di sini gitu. Yang penunggunya di sini kan orang Belanda dulunya gitu. Itu namanya Mr. S. Itu punya anaknya 2. Cewek 1, cowok 1. Yang tadi Pak Jujung bilang pernah ditampakkan sosok kepala Iya. itu. Aduh. Iya, kepalanya udah puyeng udah berat. Ini juga saya udah ngerasain. Ini kan udah pada merasa ya. Ini tuh saat ini kan sosok-sosoknya udah hadir gitu. Apalagi melihat gitu. Itu Asli, sahabat misteri, asli merinding Pak Elan. karena saya juga merasakan itu kan saling merasakan gitu. Gimana baiknya Pak Jujung? Iya.
Ya kalau Pak Jojong, kalau Pak Jojong mah nggak apa-apa gitu. Ya kalau kira nggak kuat, nggak aja gitu nyampe sini. Pak Jujum, tapi saya mohon maaf ya Pak sebelumnya. Iya. Saya penasaran pengen naik jembatan ini loh Pak. Boleh juga, boleh. Pengen lihat Oh, jembatannya kayak boleh. gimana sih? Boleh juga, boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Iya. Ya, boleh. Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Suara air terjunnya udah kedengeran banget ya Pak. Wow, besar soalnya sini mah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya baik. Mohon maaf mengganggu, mohon maaf. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini kan jembatannya nih. Salam. Sahabat misteri, ini jembatan yang dimaksud jembatan Curug Panjang asli. Airnya udah pada besar-besar. Oh ini penampakan Curug Panjang ya? Iya. Deras Ini banget Pak airnya. Deras. Ya Allah, Masya Allah. Soalnya siangnya tadi hujan agak gede gitu. Sekarang udah alhamdulillah. Daraan. Ini jembatan yang dulu, ini Pak Jujur yang bikin. Jembatan ini, Jembatan ini yang di bawah itu. ini yang bawah ini. Ya, yang di bawah yang pertama itu dengan Pak. Berarti ada sumbangsi Pak Jujum di sini dong Pak. Iya, Asli, bener. asli. Dulu itu. Berarti begitu sulit dong Pak membangun jembatan Wah. ini di atas air terjun ini ya Pak. Lumayan juga gitu. Tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya Pak. Sampai nyampe lah. Ya Allah, saya juga merinding Pak Jujum. Iya. Pak Jujum, kayaknya kita cukup sampai di sini aja ya Pak. Ya. Kita kembali ke pintu masuk Ya, utama. boleh. Karena energi negatif atau Iya. energi goibnya udah mulai kental ya Pak. Iya. Kayaknya ini ada peringatan dari penghuni sini untuk kita segera pergi gitu. Oh iya. Gitu ya Pak. Jadi kita sudahi ya Pak Ya. explore kita kali ini. Mudah-mudahan kita pulang selamat ya Pak. Ya, amin. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sahabat Iya. misteri, kita kembali ke pintu awal, pintu utama. Sahabat misteri, kita Saya itu karena kopi tadi. lanjut kembali. Pak Jujum, Pak Elan, Ya, saya merasakan bau wangi-wangi ini nih. iya ada wangi-wangian. Soalnya kan udah hadir. Awas, hati-hati Pak. Kita pelan-pelan aja baliknya. Yang penting selamat. Ya, karena dia udah biasa sunyi, sepi, terus mendadak ada kita jadi rame gitu ya. Ya, yang tadi saya bilang Pak, yang kita kan emang niatnya cuma pengen tahu Pak sejarah yang ada di sini, makanya kita ngundang Pak Jujum dan wangi juga. Nyium juga Pak. Wangi ini beda kan auranya agak ini ke muka tuh asa kecip bola beliter. Iya, tadi saya sempat ngobrol Pak Jujum tadi yang kata kalau misalkan dia mau menambahkan itu suka Iya. kecium wangi-wangian gitu. Iya kan gitu. Oh, berarti bener Pak. Ini sampai jujur ya Pak, kepala saya pusing Pak. Tiba-tiba nih. Iya. Kalau Pak Juju mah tadi cuman di pintu gerbang yang ke satu aja. Itu. Sehingga kalau udah kesini enggak. Itu. Tapi merasa lagi kan di jembatan itu. Jembatan tadi ya Pak. Iya tadi pas di bawah jembatan emang jujur saya udah Iya. merasakan Pak. Tadi kan saya sempat pusing ya Pak. Iya. Tapi jujur saya penasaran gitu Pak. Penasaran nama yang ada di jembatan itu. Oh iya. Makanya saya mau lihat di atas jembatannya. Di atas jembatan. Apalagi kalau penampaknya kelihatan gitu, cuman lewat-lewat gitu aja udah terasa pusing. Iya bener Pak.
Tuh, emang energinya gede banget ya. Baru kita merasakan ya, belum Iya. lihat. Mm-mm. Aduh, lemes Pada banget. merasakan semua kan. Itu Gimana di? Aman di? aman. Selamat misteri, kita alhamdulillah sudah sampai di pintu masuk gerbang utama Wisata Curug Panjang. Alhamdulillah kita selamat. Ya terjadi kendala apapun ya Pak Jum ya Pak Elan ya. Iya. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan kita pulang ke rumah juga nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nggak ada yang ganggu atau nggak ada yang ikut. Kan udah keluar dari pintu gerbang mah udah enak, rasanya juga baik. Iya bener ya. Oh Pak Jum bener ya omongannya. Semua bener Pak. Ini udah mulai agak hangat. Iya bener. Anak pusing juga enggak ya. Iya, kok gitu ya Pak? Hilang Saya asli loh, bener ngerasain itu. Tadi yang pas kita masuk ke Iya. pohon apa tadi Bapak bilang? kondang. Pohon kondang, kan yang Bapak tahu waktu tadi. Iya. Nah, pas saya nunjukin kaki di situ, itu angin langsung kelihatan Langsung. tuh. Embunnya, hawanya nggak enak. Emang bener kata Pak Jujun tadi bilang itu gerbang utamanya itu ya, itu ya. Saya selama saya jalan itu dari pintu masuknya Iya. sampai ke tadi fire itu, saya kan berjalan agak di pinggir nih. Jadi perasaan saya ada yang ngebawa, ada sih harus ke pinggir terus, makanya kan pusing tuh. Iya. Mungkin ngerasanya seperti itu mas. Dari saat itu, saya pengen ya ke pinggir itu. Ih, Tapi nggak ada ya. hati-hati kan. Ngeri juga tuh Pak. Pak Jujun juga kan sempat kayak kepreset kan. Iya, untung nggak kenapa-napa ya Pak. Alhamdulillah. Baik sahabat misteri, cukup sekian explore kita di wisata Curug Panjang ini. Untuk pengalaman yang dapat kita ambil dari Pak Jujum dan Pak Elan, memang kita harus tetap menghargai sesama makhluk Tuhan, karena di sisi kita itu ada alam gaib gitu. Jadi kita tetap harus menghargai, dan dari makhluk gaib itu juga menghargai kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kita agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada dan ingat, terkadang kebenaran lebih menyeramkan daripada fiksi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jujung, Iya, Pak Elan. sama-sama.